Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik kan ya? Hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, sebelum itu kalian kan sudah pernah belajar tentang persamaan linier satu variabel. Kira-kira kalian masih ingat nggak apa itu persamaan linier satu variabel? Nah, benar. Persamaan linier satu variabel itu bentuk aljabar yang hanya memiliki satu jenis variabel dan variabelnya hanya pangkat 1. Kemudian yang terakhir adalah ada tanda sama dengannya. Jadi, yang memenuhi 3 syarat itu disebut dengan persamaan satu variabel. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, apa yang kita pelajarin hari ini? Kita hari ini akan mempelajari tentang tanda pertidaksamaan. Kemudian, di tanda pertidaksamaan itu ada beberapa tanda, Nak. Ada tanda lebih dari, ada juga tanda kurang dari. Kalian sudah mengenalnya kan? Ketika SD, seperti contoh 2 kurang dari 3, kita menulisnya 2 kurang dari 3. Kemudian kalau ada 7 lebih dari 5, kita menulisnya dengan tanda seperti itu kan? Nah, ada juga tanda lebih dari sama dengan. Jadi di bawahnya itu ada sama dengannya. Kemudian yang terakhir ada kurang dari atau sama dengan. Di bawahnya juga ada sama dengannya. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang identifikasi PTLSV atau pertidaksamaan linier satu variabel. Pertidaksamaan linier satu variabel itu syaratnya apa aja sih? Kalau tadi kan persamaan linier satu variabel ada variabelnya hanya satu, ada pangkatnya harus linier atau pangkatnya hanya satu, terus ada tanda sama dengan. Nah, kalau nanti kita juga belajar tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel dan juga bentuk penyelesaiannya. Kita bisa membuat grafik dari penyelesaian pertidaksamaan itu. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang penerapan pertidaksamaan linier satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam bentuk soal cerita atau permasalahan sehari-hari yang kalian temui. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu tanda pertidaksamaan. Tadi kan udah Ustazah jelaskan, tanda pertidaksamaan itu ada 4 macam. Yang pertama, tandanya seperti ini. Kita sebut dengan kurang dari. Jadi, ketika ada kalimat, misalkan kalimatnya gini, Ibu membeli apel kurang dari 5 kilo. Berarti kita misalkan apelnya Ibu itu A. Jadi, A kurang dari 5 kilo. Jadi A kurang dari 5, karena tanda kata kuncinya adalah kurang dari. Kemudian ada tanda lebih dari. Nah, lebih dari itu misalkan usia ayah lebih dari 40 tahun. Berarti kita bisa misalkan X lebih dari 40 tahun. Kemudian ada tanda kurang dari atau sama dengan. Nah, itu bisa dibaca dengan kurang dari atau sama dengan, bisa dibaca tidak lebih dari, bisa dibaca juga paling banyak. Jadi ketika di soal cerita ada kata kunci tidak lebih dari, ada kata kunci paling banyak atau maksimum, kalian menggunakan tanda seperti ini, tanda kurang dari ini. Nah, yang terakhir itu tanda lebih dari atau sama dengan.
bisa juga dibaca dengan tidak kurang dari, atau juga bisa dibilang paling sedikit atau minimal. Nah, itu berarti nanti kalau ada soal cerita dengan kata kunci tidak kurang dari, atau paling sedikit, atau minimal, atau lebih dari, atau sama dengan, kalian menggunakan tanda yang seperti ini. Nah, contohnya nih, kita masuk ke contoh. Jumlah siswa SMP Al-Mahira kurang dari 300. Nah, kita misalkan nih, jumlah siswa SMP Al-Mahira itu kita misalkan X. Kemudian ada kata kunci kurang dari. Nah, kata kunci kurang dari ini kita beri tanda kurang dari. Tadi kan kalau kurang dari tandanya seperti ini aja. Nggak ada garis di bawahnya. Kemudian ada 300, berarti kurang dari 300. Nah, yang kedua, banyak pensil Vida lebih dari 5. Kita misalkan nih, banyak pensilnya Vida, kita misalkan P. Kemudian kata kuncinya di sini lebih dari. Karena lebih dari berarti tandanya seperti ini. Lebih dari 5. Nah, ada juga berat maksimal yang dapat ditampung di dalam lift adalah 300 kilo. Nah, di sini ada kata kunci maksimal. Tadi kalau maksimal berarti kan tandanya kurang dari sama dengan. Nah, di sana yang dapat ditampung di dalam lift. Kita misalkan berat yang ditampung di dalam lift itu misalkan T. Berarti karena maksimalnya itu 300, kita tulis di sebelah sini 300. Nah, yang terakhir, Rina makan paling sedikit 3 kali sehari. Nah, karena paling sedikit itu tadi tandanya seperti apa? Pintar, tandanya lebih dari, kemudian ada sama dengannya. Nah, ada lebih dari, kemudian ada sama dengan. Lebih dari sama dengan 3 kali. Jadi, misalkan makannya Rina itu banyaknya R. Jadi, R lebih dari sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita belajar tentang identifikasi pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, kemarin kita udah belajar tentang persamaan linear satu variabel. Nah, di persamaan linear kan syaratnya ada yang pertama itu variabelnya hanya 1, kemudian pangkatnya hanya 1, dan yang terakhir mempunyai tanda sama dengan. Nah, di pertidaksamaan kalian mempunyai syarat yang mirip, nak, yaitu mempunyai satu variabel, pangkatnya harus 1, dan tandanya aja yang berbeda. Tandanya ada lebih dari, ada kurang dari, ada lebih dari atau sama dengan, ada kurang dari atau sama dengan. Yang ada garisnya di bawah itu. Kemudian, mempunyai satu variabel di sini yang dimaksud adalah ketika ada hanya satu huruf, yaitu huruf X saja. Misalkan ada 5X ditambah 2 lebih dari 3X dikurangin 5. Di situ kan ada sesama X, sukunya sejenis, sama-sama ada X-nya. Itu disebut mempunyai satu variabel. Kapan sih tidak disebut satu variabel? Ketika hurufnya berbeda, nak. Ketika huruf X kemudian ada huruf Y, itu mempunyai 2 variabel. Nah, kalau pangkatnya itu harus 1. Kalau pangkat 1 kan nggak perlu ditulis pangkatnya di atas. Kalau udah di atasnya itu ada pangkatnya, ada pangkat 2, ada pangkat 3, ada pangkat 4, itu berarti bukan termasuk PT-LSV. Dan tandanya juga nggak boleh sama dengan. Jadi tandanya selain tanda sama dengan. Di sini ada contoh. Misalkan nih yang pertama, ada 2X min 5 lebih dari 10. Variabelnya kan cuma 1, huruf X saja. Kemudian pangkatnya juga 1, karena nggak ada pangkatnya di sini. Jadi artinya pangkatnya 1.
Dan tandanya di sini juga tanda lebih dari. Maka persamaan 2x min 5 lebih dari 10 itu merupakan PTLSV. Berarti dia PTLSV. Kemudian yang kedua nih, hurufnya hanya ada huruf X, berarti dia mempunyai satu variabel. Pangkatnya gimana? Di sini ada pangkat 2. Nah, pangkat 2 itu nggak boleh. Jadi dia bukan PTLSV, meskipun tandanya udah bener nih. Tandanya kurang dari atau sama dengan. Nah, yang ketiga nih, di sini udah jelas ada X dan ada Y. Ada X di sini dan ada Y di sebelah sini. Berarti dia udah punya dua variabel, berarti dia juga bukan PTLSV. Nah, yang keempat, di sini ada tanda kurung nih. Tapi kita lihat hurufnya kan hanya ada huruf X. Di sini juga ada huruf X. Karena sama-sama ada huruf X, berarti kan variabelnya cuma satu. Terus pangkatnya juga cuma satu. Dan tandanya juga bukan sama dengan. Maka dia merupakan PTLSV. Nah, yang terakhir nih, pangkat. Dia variabelnya ada X saja, 2X dan X di sebelah sini. Kemudian, tapi di pangkatnya juga satu ternyata. Masih memenuhi nih syarat kedua. Syarat ketiganya, tandanya bukan tanda yang diperbolehkan. Berarti dia bukan PTLSV. Sampai sini paham ya? Kita lanjut dengan penyelesaian PTLSV. Kira-kira kalian masih ingat nggak? Penyelesaian persamaan linear satu variabel. Langkahnya hampir sama, nak. Bahkan bisa dibilang sama. Hanya memiliki beberapa syarat. Yang pertama, kita sama seperti langkah di persamaan. Kita selesaikan semua operasi yang ada di dalam kurung. Jadi kalau ada kurungnya, kita selesaiin dulu, kita jabarkan dulu, kita kalikan pelangi dulu. Semua yang ada di kurung. Kemudian langkah selanjutnya, kita pindahkan semua konstanta ke ruas kanan. Jadi misalkan di sebelah kiri nih ada konstanta, kita pindah ke sebelah kanan. Ingat, kalau kita pindah ruas, apa sih batasnya ruas? Kalau kemarin kan batasnya ruas itu sama dengan. Sekarang batasnya ruas itu berarti tanda pertidaksamaan. Jadi tanda lebih dari, tanda kurang dari itu jadi batas. Nah, kita pindah ruas ke kanan untuk konstanta. Jadi yang hanya bilangan aja tuh kita pindah ke kanan. Ingat, kalau dipindah positif jadi negatif. Kemudian kalau negatif itu jadi positif. Yang kedua, kita pindahkan semua variabel. Jadi yang ada variabelnya, yang ada hurufnya, kita pindahkan ke sebelah kiri. Dan ingat juga, jangan lupa kalau positif berarti jadi negatif. Begitupun kalau negatif, negatif jadi positif, jadi berubah tanda. Kemudian kita operasikan, misalkan ditambah ya kita tambahkan, kalau dikurang berarti ya kita kurangkan. Dan membagi kedua ruas dengan koefisien, kita lihat koefisien dari variabelnya itu berapa. Nah, kita bagi kedua ruas sama seperti persamaan kemarin, kita bagi kedua ruasnya. Nah, di sini ketika ada bilangan negatif yang membagi, misalkan min 2x lebih dari 6. Di situ kan di sini kan ada min 2x lebih dari 6. Ini kan negatif, nak, min 2-nya. Nah, karena min 2-nya negatif, berarti nanti ketika min 2x dibagi 2, dibagi min 2, kan minnya juga ikut membagi. Itu tandanya berubah, nak. Jadi kurang dari 6 dibagi min 2. Gitu. Terus membuat penyelesaian. Jadi penyelesaiannya itu bisa berupa X sama lebih dari atau X kurang dari titik-titik. Nah, di sini kita lanjut ke membuat grafik penyelesaian. Nah,
grafik penyelesaian pertidaksamaan itu berupa garis bilangan, Nak. Nah, tandanya kita lihat, kalau tandanya tidak ada garis bawahnya seperti lebih dari dan kurang dari, noktahnya, batasnya kita buat yang bolong kayak gini. Jadi lingkaran yang bolong aja. Lingkaran bolong gini. Tapi kalau ada garis bawahnya nih, lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, batasnya itu kita kasih isi. Jadi di dalamnya kita warnain, kita fullin gini. Dan ketika tandanya yang kurang dari, berarti nanti kita kasih panah ke kiri. Kalau lebih dari, panahnya ke kanan. Contohnya, di sini ada X lebih dari 5. Berarti kan batasnya 5 nih. Karena tandanya nggak ada sama dengannya, berarti di sini noktahnya dia bolong. Terus karena lebih dari kan arahnya ke kanan, makanya ini panahnya ke kanan sini. Kemudian contoh kedua, X kurang dari 7. Berarti kan dia tandanya kurang dari, batasnya 7. Nah, 7 itu dapat dari mana bilangannya? Bilangannya itu kan 7. Terus tanda kurang darinya nggak ada sama dengannya, berarti noktahnya berlubang. Kemudian karena kurang dari, arahnya ke kiri, maka dia ke kiri. Nah, di sini ada X kurang dari sama dengan 3. Nah, di sini ada sama dengannya kan bedanya. Nah, karena ada sama dengannya, di sini berarti noktahnya full, ada isinya di blok. Tandanya tetap kalau kurang dari ke kiri, dan kalau lebih dari dia akan ke kanan. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita jalan ke contoh. Misalkan di sini contohnya 3x min 4 kurang dari 11. Langkah pertama kita operasikan yang ada dalam kurung. Tapi berhubung di sini nggak ada kurung, kita lanjut ke langkah kedua. Pindahkan semua konstanta ke sebelah kanan. Di sini konstantanya kan ada min 4 di sebelah kiri ya, Nak. Min 4-nya kita pindah ke sebelah kanan. Jadi 3x tandanya tetap kurang dari sama dengan 11. Di sini kan tandanya minus. Berarti kalau pindah jadi plus 4. Jadi 3x kurang dari 11 tambah 4, 15. Nah, sampai sini kita lihat di sini kan koefisiennya 3. Berarti kita bagi semuanya dengan 3. Jadi 3x dibagi 3. Kurang dari sama dengan 15 dibagi 3. 3x dibagi 3 hasilnya x. Kurang dari sama dengan 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, di sini kan tandanya kurang dari sama dengan. Kita bikin garis bilangannya, set. Terus ada 5. Nah, kalian nggak perlu bikin 4, 3, 2, 1, nggak perlu. Jadi 5-nya aja kalian tulis. Nah, di sini kan ada sama dengannya, berarti di sini noktahnya kita arsir. Jadi kita arsir merah di sini. Tandanya kurang dari, ingat nggak? Tadi kurang dari arahnya kemana, Nak? Pinter, arahnya ke kiri. Udah, jadi ini grafik penyelesaiannya. Lanjut ya, contoh kedua. Contoh kedua adalah x tambah 5 kurang dari 11 dikurangin x. Kita pindah semua konstanta ke sebelah kanan. Berarti ada x kurang dari 11 dikurangin x dikurangin 5. Karena di sini ada plus 5 di sebelah kiri. Kita pindah ke sebelah kanan. Batasnya kurang darinya itu. Kemudian kita pindah variabelnya ke sebelah kiri. Berarti ini yang kita pindah. Kita pindah ke kiri. Jadi x tambah
X kurang dari 11 dikurangin 5. X tambah X berapa? Nah, X tambah X 2X. Kurang dari 11 dikurangin 5, 6. Nah, di sini koefisiennya kan 2, berarti 2X dibagi 2. Kurang dari 6 dibagi 2. Dapatnya jadi X kurang dari 3. Nah, kita buat garis bilangannya. Jangan lupa pakai panah ya. Ada 3. Nah, di sini noktahnya berlubang seperti ini karena di sini nggak ada sama dengannya. Karena tanda kurang dari berarti arahnya ke kiri. Udah deh jadi. Lanjut. Yang di sini ada kurungnya nih, maka kita harus mengoperasikannya satu-satu dulu. 2 dikali X, jadi 2X. Terus 2 dikali min 1, jadi min 2. Lebih dari sama dengan 5 dikali X, jadi 5X. Kemudian 5 dikalikan 2 jadi plus 10. Nah, dari langkah ini baru kita pindahkan. Kalian boleh memindahkannya langsung. Jadi di sini Ustazah mau nyoba pindahkan langsung yang ada variabelnya kita pindah sebelah kiri. Berarti 5X-nya kita pindah ke kiri. Kemudian lebih dari 10. Nah, konstantanya kita pindah ke kanan jadi plus 2. Di sini kan ada min 2X, min 5X. Berarti min 3X. Lebih dari sama dengan 12. Nah, karena koefisiennya negatif, berarti kan kita baginya sama negatif nih. Min 3X dibagi min 3. Tandanya berubah arah, jadi kurang dari sama dengan. Nah, 12-nya juga dibagi min 3. Jadi kita hasilkan X kurang dari sama dengan min 4. Nah, kita bikin garisnya. Karena di sini ada sama dengannya, berarti noktahnya berisi. Noktahnya kita arsir. Kemudian ada bilangan min 4. Karena kurang dari, arahnya ke kiri. Nah, sampai sini paham kan ya? Sekarang kita mengerjakan bagaimana contoh penerapan pertidaksamaan linier satu variabel pada sebuah soal cerita. Nah, di sini soal ceritanya ada sebuah persegi panjang berukuran panjangnya 3x plus 2 cm dan lebarnya 2x cm. Keliling persegi panjang tidak lebih dari 86. Tentukan batas ukuran panjang dan lebar persegi panjang tersebut. Di sini kita bisa lihat panjangnya, kan diketahui panjangnya. Nah, panjangnya sama dengan 3x plus 2. Kemudian lebarnya sama dengan 2x. Nah, di sini keliling persegi panjang berarti K. Keliling persegi panjang tidak lebih dari, di sini ada kata atau Ustazah Stabilo, di sini ada kata tidak lebih dari. Karena tidak lebih dari berarti tandanya kurang dari sama dengan 86. Ingat nggak, keliling itu rumusnya apa? Benar, keliling itu rumusnya 2 kali P ditambah L. Kurang dari sama dengan 86. Jadi
2 ditambah P-nya kan tadi 3X plus 2. Sedangkan L-nya tadi 2X, berarti ditambah 2X. Kurang dari 86. Kurang dari 86. Kemudian ini kita kalikan pelangi satu-satu, dapat 6X ditambah 4 ditambah 4X kurang dari 86. Kemudian ada, nah di sini ada 6X ditambah 4X, berarti ada 10X kurang dari sama dengan 86. Kan ini konstanta, nah 4-nya ini kan konstanta. Kita pindah min 4. Jadi 10X kurang dari sama dengan 82. X-nya berarti kurang dari 8,2. Nah, yang diminta apa tadi? Yang dimintakan tentukan batas ukuran panjang dan lebarnya. Berarti kalau S-nya 8,2 kita masukkan nih. Panjangnya kan 3X plus 2. Kita masukin 8,2-nya ke 3X. Jadi 3 dikali 8,2 ditambah 2. Dapatnya 26,6. Nah, berarti panjangnya nanti kurang dari sama dengan 26,6. Gimana dengan lebarnya? Nah, lebarnya kita juga bisa cari dengan cara yang sama. Lebarnya kan 2X. Berarti kan 2 dikali 8,2 sama dengan 16,4. Jadi lebarnya harus kurang dari sama dengan 16,4. Nah, kesimpulannya jadi kesimpulannya, nah kita ingat ya, panjang sama lebar itu nggak boleh nilainya negatif, berarti 0 kurang dari sama dengan panjang, ini jadinya ya. Jadi 0 kurang dari panjang, kurang dari 26,6. Terus kalau lebarnya 0 kurang dari 16,4. Salah. Nah, 0 kurang dari lebar, kurang dari 16,4. Nah, sampai sini dulu ya nak ya pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, dan jika masih ada keterangan yang belum kalian pahami, penjelasan yang kalian belum pahami, kalian boleh menghubungi Ustazah melalui WhatsApp atau pesan room chat ketika Google Meeting yang dilaksanakan tiap minggunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء